Ya, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Buddha, dimanapun berada, semoga sehat selalu. Ya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya dapat berbincang-bincang langsung dengan Bapak Dr. Muhammad Ali, MPD, Magister Pendidikan, ya, selaku Ketua Majelis Pendidikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. Nah, pada kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan pendidikan Muhammadiyah di Kota Surakarta. Bagaimana tantangan-tantangan yang ada itu di apa dijawab, kemudian di bawah nakoda Pak Ali ini bagaimana arah pendidikan Muhammadiyah Kota Surakarta, seperti itu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Baik, Pak Ali, gimana, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya. Selamat sebelumnya terpilih menjadi Ketua Majelis Pendidikan Terima Kota kasih. Surakarta. Mohon dukungan dan Ya, partisipasinya untuk pengembangan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Purwakarta yang masih ya, baik ya. Berbicara sekolah Muhammadiyah, ada banyak ya, SMA sekitar ada 5, SMK, kemudian SMP juga 10, SD. Tentu dinamikanya luar biasa dan juga apa ya, tantangan tiap sekolah juga lain. Nah, ini menjadi challenge ya, menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Ali ya selaku nahkoda. Nah, sekarang gini, apa ketika Pak Ali terpilih menjadi ketua majelis ya, visi misi awal yang Pak Ali kira-kira bawa untuk membawa perubahan arah, ya, membawa arah perubahan pendidikan Muhammadiyah Kota Surakarta seperti apa, Pak? Bisa diceritakan? ya. Pertama, persoalan pendidikan Muhammadiyah di Kota Surakarta itu sangat kompleks ya. Karena ini adalah sebuah lingkungan di mana ini adalah lingkungan perkotaan. Iya. Jadi Kota Surakarta itu merupakan lingkungan perkotaan, sehingga eksperimen teman-teman penyelenggara dalam ini Majelis Pendidikan dan kepala sekolah di Solo untuk bisa membawa perubahan yang signifikan terhadap sekolah Muhammadiyah itu akan menjadi model untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah yang berada di kota-kota lain. Ya. Ada dua persoalan besar ya untuk sekolah Muhammadiyah di perkotaan. Satu, munculnya desentralisasi pendidikan, di mana tiap-tiap daerah, bahkan kecamatan itu mendirikan sekolah sendiri, Ya. SMP sendiri, SMA negeri sendiri maupun swasta gitu. Sehingga yang dulunya anak-anak itu pergi ke kota untuk sekolah, mereka sekarang memilih sekolah yang Terdekat ya. Artinya kalau kita tidak mampu membawa mutu yang betul-betul bagus, mereka tidak akan tertarik untuk sekolah di kota. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah Kota Surakarta sendiri yang sudah sangat berjubel dengan sekolah, itu justru menambah sekolah negeri, yaitu SMA negeri di daerah mana itu Laweyan 1 dan SMA negeri di daerah Pasar Kliwon atau Pasar Kliwon, betul. Jadi sudah begitu banyak sekolah, pemerintah masih menambah sekolah. Itu artinya apa? Kompetisi sekolah-sekolah di perkotaan itu jauh lebih sengit lah ya, jauh lebih kompetitif gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Majelis Dikdasmen maupun oleh kepala sekolah dan guru-guru Muhammadiyah ini mungkin yang harus kita bicarakan. Nah, yang harus dilakukan adalah kita harus melakukan reposisi sekolah Muhammadiyah, reposisi pendidikan Muhammadiyah. Reposisi dari mana ke mana? Ya, itu pertanyaan mungkin begitu. Sementara ini sebagian para pengelola sekolah Muhammadiyah itu nyaman dengan menjadi sekolah pilihan kedua. Jadi orang bersekolah di SMP Muhammadiyah, di SMA maupun di SMK Muhammadiyah, karena dalam tanda petik tidak diterima di sekolah pilihan utama. Oke, baik. Nah, kalau zaman dulu
kalau zaman dulu itu tidak masalah. Karena apa? Sekolah negeri itu memang banyak anak-anak yang tidak diterima oleh sekolah negeri, sehingga kemudian tidak ada masalah. Nah, hari ini itu problemnya sangat berbeda. Ketika kemudian sekolah pemerintah itu memposisikan dirinya menjadi sekolah yang populis, menjadi sekolah gratis yang bisa diakses oleh semua warga masyarakat. Kalau sekolah Muhammadiyah tidak merubah posisinya dari sekolah tadi yang pilihan kedua atau sekolah mediocre menjadi sekolah yang berkualitas, itu akan semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Karena apa? Masyarakat akan memilih sekolah negeri yang gratis. Nah, artinya apa? Ada celah yang sangat besar, ada sebuah tantangan tentunya bagi para pengelola maupun penyelenggara sekolah Muhammadiyah, bagaimana melakukan reposisi sekolah Muhammadiyah yang dari sekolah mediocre atau sekolah kelas 2 menjadi sekolah yang excellent, menjadi sekolah yang bermutu sehingga kemudian menjadi pilihan masyarakat. Nah, ini yang dimaksud dengan kalau sekolah-sekolah Muhammadiyah itu ingin bisa hadir berkontribusi untuk mencerdaskan bangsa untuk masa kini dan masa depan, dia harus melakukan reposisi tadi. Dari kesadaran atau semacam menerima sebagai sekolah mediocre harus bertransformasi, harus merubah diri menjadi sekolah yang excellent, yang berkualitas, yang bermutu. Kalau tidak begitu berarti sekolah Muhammadiyah tinggal museum, tinggal nama saja gitu. Baik ya. Transformasi sekolah Muhammadiyah ya. Tadi pemirsa sudah mendapat gambaran jelas ya bagaimana gambaran realita di lapangan, tantangan sekolah Muhammadiyah di Kota Surakarta ya. Dari bagaimana harus meningkatkan mutu, kemudian kondisi eksternal yang sekolah negeri itu semakin kompetitornya semakin banyak. Nah, sekarang kita sudah jelas mendapat gambaran ya di lapangan gejala-gejala ataupun tantangannya seperti itu. Nah, sekarang begini Pak Ali. Pak Ali selaku Nahkoda Majelis Pendidikan Muhammadiyah, terus strategi-strategi atau step by step untuk membawa sekolah Muhammadiyah baik tingkat ya SD, SMA untuk ke arah transformatif, strategi-strategi untuk tahapan-tahapannya ada perencanaannya seperti apa Pak? Ya, ada strategi yang sifatnya mendasar ya, strategi makro ya. Kita mengembangkan atau kita berpijak pada 3 pilar, yaitu bagaimana sekolah Muhammadiyah itu melek teknologi. Para pengelola, para penyelenggara itu melek teknologi. Ini sebenarnya relevan dengan STEM. Jadi teknologi itu nanti akan menjadi tradisi, akan menjadi instrumen untuk memajukan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Itu yang dimaksud dengan melek teknologi. Yang kedua, sekolah-sekolah Muhammadiyah itu harus berkolaborasi. TK, SD, SMP, SMA itu harus berkolaborasi. TK, SD, SMP dan masing-masing sekolah harus dipahami sebagai kamar-kamar dalam rumah besar namanya pendidikan Muhammadiyah di Kota Surakarta. Ini makna kolaborasi itu seperti itu. Dia harus melihat ini sebagai sebuah satu kesatuan, menjadi sebuah sistem yang terintegrasikan. Jadi tidak bisa kemudian berdiri sendiri. Dan ketiga adalah berprestasi. Kalau sekolah Muhammadiyah tidak berprestasi, pasti akan ditinggalkan oleh publik, akan ditinggalkan oleh masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat akan memilih sekolah yang murah, yang tidak berbayar. Sementara sekolah Muhammadiyah ya variatif, ada yang bayarnya kecil, ada yang tengah, ada yang cukup besar. Tapi umumnya juga membayar. Nah, orang mau membayar kalau dia itu memperoleh pendidikan yang bermutu, kalau memperoleh pendidikan yang berkualitas. Jadi strategi dasar atau arah dasar pengembangan pendidikan Muhammadiyah di Surakarta berpijak pada 3 pilar. Satu adalah melek teknologi sebagai instrumen untuk kemajuan.
kedua adalah berkolaborasi, saling kuat menguatkan, saling menopang, tidak sendiri-sendiri, ya. Dan yang ketiga adalah berprestasi. Jangan sampai sekolah Muhammadiyah tidak ada prestasinya. Oke. Artinya itu sekolah itu ya sekolah sudah mati kalau sudah tidak berprestasi. Artinya nilai-nilai Muhammadiyah sudah tidak tumbuh. Nah, 3 pilar ini sebagai arah dasar pengembangan, kemudian coba kita turunkan, ya, kita elaborasi. Ketika kemudian turun pada sekolah itu seperti apa? Nah, Masjid Dasman akan melihat case by case. Ya. Artinya gini, persoalan satu sekolah dengan sekolah Muhammadiyah itu berbeda. Ya. Nah, cara pendekatan nanti juga akan berbeda sesuai dengan case-case yang ada masing-masing sekolah. Sehingga masing-masing sekolah itu akan kita stimulasi berdasarkan kondisi di sekolah yang ada. Tetapi tidak boleh kemudian sekolah tidak melakukan improvisasi apapun, ya gitu loh. Nah, itu ya. Jadi dalam proses implementasi itu case by case sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah, tapi semuanya harus bergerak. Iya. Semuanya harus bergerak. Ya. Begitu saya Bunda, strategi dari Majelis Pendidikan ya untuk mengangkat kualitas pendidikan Muhammadiyah di Kota Surakarta. Ya. Tadi sudah dipaparkan dengan sangat gamblang sekali tentang bagaimana tantangannya, kemudian strateginya seperti apa untuk membawa ke arah kebaikan-kebaikan, kemajuan-kemajuan, ya. Tentu kita sebagai insan pendidikan Muhammadiyah di Kota Surakarta tadi kolaborasi, mendukung program-program seperti kolaborasi, ya. Jadi kata kunci untuk kemajuan bersama. Baik, terima kasih Pak Ali atas kehadiran. Ya, terima kasih atas undangannya. Baik, kita tadi kebetulan bertemu dengan Pak Ali, ya. Ini kita berada di Jakarta, Sohib Buddha. Sekaligus kita tadi diskusi ya tentang STEM, kemudian tentang pendidikan Muhammadiyah Kota Surakarta. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Nasominallahi wa fatin qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.